Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci Kamis 23 Maret tahun 2023. Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan hari ini, hari biasa Pekan Prapaskah yang keempat. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku berkata, suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya bahwa yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, umumnya seorang yang baru mengetahui sesuatu akan banyak berbicara tentang yang dia ketahui itu. Demikian juga mungkin para frater atau orang yang sedang belajar, tahu sedikit dan akan banyak menggunakan istilah-istilah yang baru dia ketahui. Kalau kami dulu para frater baru belajar filsafat, dan akan banyak menggunakan istilah-istilah filsafat. Dalam tugas kerasulan mengajar misalnya kepada anak Asmika, frater mengajarkan siapa itu Allah. Allah itu Yahweh dalam perjanjian lama, Bapa dalam perjanjian baru. Dia adalah Causa Prima, Actus Purus. Anak-anak yang mendengar frater itu pasti hanya akan kagum 1000 dolok. Dengan ekspresi muka tanpa ekspresi, anak-anak tersebut kagum akan pengetahuan frater tentang Allah. Dan dalam kekaguman itu, anak-anak itu beriman kepada Allah yang dijelaskan secara wow oleh frater tadi. Frater memperkenalkan Allah berdasarkan pengetahuannya, sedangkan seorang anak hanya akan mengenal Allah berdasarkan apa yang mereka alami tentang Allah. Anak-anak umumnya mengimani
apa yang telah mereka alami. Bangsa Israel lebih memilih mengimani Allah berdasarkan apa yang mereka ketahui, bukan berdasarkan apa yang mereka alami. Mereka mengetahui bahwa orang-orang Mesir menjadikan sendiri Allah bagi mereka dengan membangun patung lembu misalnya. Dan bangsa Israel lebih memilih untuk mengikuti bangsa Mesir, yakni percaya kepada Allah yang dibuat oleh manusia. Padahal mereka telah mengalami pembebasan dari Mesir oleh Allah. Mereka telah mengalami keselamatan. Tetapi toh mereka memilih untuk lebih percaya kepada patung lembu buatan manusia itu daripada percaya kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah dalam Injil hari ini. Tetapi itu tidak diterima oleh para pemimpin Yahudi, sehingga dia dikatakan seorang penghujat. Maka Yesus mengajukan 3 saksi untuk mendukung pernyataannya. Walau dia sendiri tidak membutuhkan pengakuan dari manusia bahwa dia adalah anak Allah, tetapi itu berguna bagi keselamatan manusia. Dia mengajukan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang dirinya. Itu tidak mereka akui. Dia menyatakan bahwa karyanya ajaib, dan itu menjadi bukti bahwa dia adalah anak Allah. Itu pun mereka tidak akui. Dan saksi terbesar yakni Bapa sendiri mengakui dirinya sebagai anaknya sendiri. Itu pun tidak diakui oleh para pemimpin Yahudi tadi. Berdasarkan ketiga kesaksian itu, sebenarnya pemimpin Yahudi telah mengetahui dan mengalami siapa itu Yesus, karena mereka juga mendalami isi kitab suci. Namun mereka tidak mau percaya. Saudara-saudara terkasih, dalam salah satu buku penziarahan hati dikatakan beriman itu adalah berserah secara total atau sebagian kepada orang yang dipercayai. I trust in God. Seorang bisa berserah hanya ketika seorang tersebut telah mengetahui dan mengalami apa yang harus dipercayai itu. Seorang yang bisa secara sungguh beriman kepada Allah jika dia tahu dan sudah mengalami siapa itu Allah. Melalui hidup menggereja, rajin marminggu, rajin ke lingkungan, sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk belajar mengetahui. Tetapi serentak di dalamnya kita harus mengalami juga siapa itu Allah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan dan pengalaman itu kita bawa bersama dalam perjumpaan dengan seluruh umat Allah. Kita kemudian akan mengalami juga dalam perjumpaan kita dengan umat manusia apa dan siapa Allah itu. Maka sekarang menjadi pertanyaan kepada kita, sejauh mana kita telah percaya dan mengalami Allah dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati.